Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku hamba Allah, nyababe, encang cing, abang po, adik-adikku, dimanapun engkau berada. Kali ini saya ingin membawakan satu Sohibul Hikayat. Dan Sohibul Hikayat itu berjudul Makhluk yang Paling Buruk. Maka hikayat saya bawakan. Nyababe, encang cing, abang po. Pada umumnya, orang menganggap bahwa makhluk yang paling buruk di langit dan di bumi adalah iblis. Dan satu lagi, Fir'aun adalah manusia paling jahat sedunia. Iblis itu membangkang dari perintah Tuhan untuk bersujud, memberi penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi dia kagak mau sujud. Fir'aun tak kalah. Justru mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan pada masanya dia membunuh, menyuruh, memerintahkan membunuh bayi laki-laki yang lahir pada masanya. Karena dia takut, dia khawatir bayi-bayi laki-laki itu akan menjadi pesaingnya ketika dia menjadi dewasa di kemudian hari. Encang-cingnya babe. Namun demikian, ternyata masih ada makhluk yang lebih buruk dan lebih jahat dari iblis dan Fir'aun. Nah, siapakah dia? Kata Sohibul Hikayat, suatu ketika iblis datang ke istana Fir'aun dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Ya, di luar? Tanya Fir'aun. Aku, iblis. Kalau kamu Tuhan, kudunya kamu tahu siapa yang datang. Jawab iblis berang. Ayo masuk. Dasar makhluk, laknat kamu. Kata Fir'aun memerintahkan iblis masuk. Seudahnya iblis masuk, Fir'aun mau menguji kecerdasan iblis. Dan dia bertanya, "Hei iblis, kamu tahu nggak orang yang lebih buruk daripada kamu dan juga dari diriku di muka bumi ini? Kamu tahu?" "Tahu dong," jawab iblis penuh percaya diri. "Siapa?" sergah Fir'aun. Orang yang hasud. Orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan dan kebahagiaan orang lain. Lantaran hasud inilah aku iblis dilaknat oleh Tuhan sampai sekarang. Jawab iblis penuh ketegasan. Fir'aun manggut-manggut. Iblis terusin omongannya. Begini Fir'aun. Dulu aku punya tetangga manusia yang selalu memenuhi ajakan kejahatanku. Pokoknya aku ajak dia ngapain aja untuk kejahatan, untuk bermaksiat, untuk ini, dia selalu mau. Lalu iseng-iseng aku bertanya kepadanya,
dan aku usul kepadanya, wahai kawan, kataku padanya, aku ini wajib memenuhi hak atau permintaan kamu karena kamu adalah makhluk yang paling setia kepadaku. Maka kalau sekarang kamu pengen sesuatu, apa hajat kamu, maka minta saja hajat kamu itu, kebutuhan kamu itu kepadaku. Begitu aku katakan kepadanya, kepada manusia itu, wahai Fir'aun. Tapi apa jawaban tetangga itu, wahai Fir'aun? Si iblis meneruskan, Tuan iblis, aku ada tetangga yang punya seekor sapi. Nah, itu coba kamu bunuh sapi itu. Saya kaget Fir'aun. Kok dia mau ngomong begitu? Suruh ngebunuh sapi orang. Dan saya katakan kepadanya, Fir'aun, kepada orang itu, Tuan, saya nggak mampu, nggak tega melakukan pembunuhan terhadap sapi itu. Begini saja, aku tawarkan kepadamu, akan aku beri 10 ekor sapi sebagai gantinya, dan aku nggak tega membunuh sapi itu. Kagak bisa, kagak mau. Kalau kamu memang mau menolong, aku cuman kepengen kau matiin sapi orang itu, kamu bunuh sapi orang itu. Jawab si tetangga, tetap bersikukuh atas permintaannya. Nah, Tuan Firaun, disinilah aku baru tahu, baru menyadari bahwa orang yang iri dengki, yang hasud, yang menginginkan hilangnya kenikmatan orang lain lebih buruk daripada aku dan kau, Firaun. Jelas iblis. Saudara-saudaraku, hamba Allah, dimanapun sudah berada. Kisah ini dapat engkau baca dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati yang berjudul Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syahrul Arba'in An-Nawawiyah. Nah, jangcingnya babe, ternyata masih ada makhluk yang lebih buruk dan lebih jahat dari iblis dan Fir'aun, yaitu orang manusia yang hasud, yang menginginkan hilangnya kenikmatan dan kebahagiaan orang lain. Orang yang hasudnya babe, jangcing abang po, selalu sibuk dan disibukkan dengan masalah yang gak ada faedahnya, dan juga dirundung kesedihan yang terus-menerus tidak terbatas. Kalau dia melihat orang beli mobil, dia belingsatan. Orang naik pangkat, dia gak bisa tidur. Orang benerin rumahnya, dia kelabakan. Usaha orang tetangganya sukses, gelisah kayak cacing kepanasan. Orang hasud, buta hatinya, dan gak heroin, gak peduliin syariat dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata hati si hasud buta, gak peduli orang yang dihasudin, yang pengen dirusak kebahagiaannya. Dia gak sadar kalau itu adalah temannya sendiri, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, bahkan nyak babenya sendiri. Begitu pekatnya hasud, iri dengki dalam hati, sehingga menutup mata hati dari pemahaman akan agama. Nya babe abang po yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali contoh yang menunjukkan betapa sengitnya persaingan dunia bisnis. Bisa terjadi antar saudara, adik kakak dalam satu keluarga. Karena hasud, kawan bisa jadi lawan dan saudara bisa menjadi terdakwa. Nah, bila demikian,
Masihkah kita mau menyimpan sifat hasud sehingga menjadi lebih jahat dari iblis dan Fir'aun? Demikianlah hikayat kali ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.